Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Niki. Saya dalam hal ini membuat tugas ya dari coach untuk membuat sebuah tugas yang membuktikan bahwa telah mengikuti pelatihan selama 3 hari, yaitu tentang konseling, terapi, dan coaching. Baik, saya juga mengikuti pelatihan ini ya untuk sertifikasi ya, Certified Counseling, Terapi, dan Coaching. Baik, dari rangkuman eh, selama 3 hari ya, saya menyimpulkan berdasarkan teori yang disampaikan oleh coach. Yang pertama adalah kesamaan dari tiga teknik ya, ada terapi, konseling, dan coaching itu adalah sama-sama sebagai people helper. Artinya seseorang yang membantu orang lain ya dengan berbagai teknik supaya mereka bisa merilis emosi, menstabilkan eh, menetralkan emosi-emosi, kemudian menstabilkan perasaan ya perilaku dan juga mematangkan kesiapan mental untuk mencapai pekerjaan yang lebih baik atau melakukan sesuatu yang lebih baik. Pertama, kalau kita lihat dari rentangnya ya, dari rentang waktu ya, ternyata kalau kita lihat dari tiga teknik tadi ya, itu ada fokus utama, misalnya seperti terapi. Kalau terapi itu adalah ya sebenarnya kalau kita lihat kombinasi antara masa kini ya, tetapi lebih fokus ke masa lalu. Artinya seseorang menerapi individu atau orang lain yang menerapi seseorang itu dia akan melihat dari aspek apa yang terjadi masa lalu. Misalnya seseorang itu stres karena hubungan percintaan gitu ya, akhirnya misalnya cerai. Maka dia akan memfokuskan apa sih dampak dari perceraian, misalnya sedih gitu ya. Akhirnya disitulah akan dirilis emosi-emosi yang sedih sehingga seseorang itu dapat eh, kembali menjalankan hidup secara normal. Kemudian berbeda hal dengan konseling. Kalau konseling ini eh, adalah suatu teknik untuk membantu orang lain ya dengan cara membimbing. Jadi ketika misalnya seseorang ini bingung antara memilih A dan B, maka di situ konseling ya sebagai seorang konselor itu adalah membimbing ya, membimbing seseorang itu untuk gimana sih ternyata yang ideal bagi dia itu dengan hal yang positif itu bisa memilih dua pilihan secara tepat gitu ya. Artinya di sini seorang konselor bukanlah seorang advisor ya atau seorang yang menasehati atau seperti para apa ya menasehati harus bikin A B C D, tetapi dia lebih membantu. Artinya makanya sebagai konselor itu dibilang guidance, artinya membimbing. Oke, baik. Kemudian yang ketiga adalah coaching. Nah, berbeda halnya dengan yang tadi ya. Ada terapi, kemudian konseling. Nah, kalau coaching itu seseorang itu adalah membantu untuk memberdayakan atau seseorang itu bisa bagaimana dia itu dapat memaksimalkan potensinya. Kalau misalnya sebelumnya dia ada potensi untuk melakukan suatu hal ya, misalnya dia bisa bekerja itu dengan 10 poin tetapi dia masih cuman bisa mengeluarkan 7 poin. Nah, tugas dari coach itu adalah untuk apa ya, memberdayakan seseorang itu bisa menjadi maksimal. Nah, bagaimana caranya? Adalah cara bertanya. Dia banyak bertanya. Bertanya di sini tentunya menggunakan teknik ya, bukan sekedar bertanya. Ya, selain bertanya juga dia juga akan banyak juga fokus mendengarkan gitu ya. Makanya dia bisa melihat seseorang itu apa sih potensi yang dimilikinya. Nah, begitu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar konseling. Nah, di sini ya, saya akan memfokuskan pada keterampilan dasar konseling. Sebagai konselor tentunya bukan hanya teman curhat ya, tetapi tentunya konseling itu dilakukan dengan struktur atau ada terstruktur ya dan sistematis. Apa saja yang dibutuhkan oleh konselor ya keterampilannya adalah yang pertama attending. Attending di sini adalah seorang konselor harus hadir ya ketika melakukan konselor. Hadir di sini bukan hanya secara fisik tetapi tentunya secara eh, apa ya, secara jiwanya gitu ya. Artinya dia banyak ada rasa empati ya, mendengarkan secara utuh. Nah, begitu.
Kemudian yang kedua adalah opening. Opening di sini adalah membangun raport dengan pendekatan ya yang tentunya tidak tereliminasi, menjadi teman ya, untuk dalam hal berbicara, untuk mendengarkan. Nah, di sini perlulah keterampilan dalam hal opening. Selain itu yang tidak kalah penting adalah structuring. Di sini adalah meliputi seperti waktu, masalah, dan tindakan. Waktu di sini adalah seorang konselor harus membagi waktu ya, menetapkan waktu untuk konseli itu melaksanakan konselor gitu ya. Artinya ya tidak habis berjam-jam misalnya sampai 5 jam, 10 jam tetapi eh, dampak dari konselor itu tidak ada. Nah, itu ya. Ya, kemudian selain waktu juga dalam hal structuring ini adalah masalah. Nah, kan konselor ketika konseli itu datang kepada konselor, tentunya banyak masalah ya. Nah, di sini sebagai seorang konselor harus bisa memetakan atau menetapkan masalah apa sih yang perlu digali atau diselesaikan begitu. Kemudian begitu juga sama tindakan. Selain itu, yang keempat adalah paraphrasing. Nah, di sini adalah teknik ketika berbicara komunikasi ya. Jadi konselor harus pintar ya dalam hal mengulang bahasa konselor, mengulang kejadian itu dengan bahasa konselor. Artinya apa? Supaya konselor itu paham ya dengan apa yang dikatakan oleh konseling. Selain itu adalah yang kelima, reflection of feeling atau empathizing. Di sini melakukan apa ya? Melakukan sebuah teknik pemantulan perasaan. Artinya nih, misalnya konselor dia curhat, misalnya sedih. Sebagai konseli ya, konseli curhat dia sedih misalnya karena diputuskan atau perceraian. Nah, sebagai konselor ya tentunya memiliki teknik dalam masalah empati ya, memantulkan. Misalnya dengan bisa mengatakan seperti ini. Oke, ya saya rasa memang wajar sih ibu atau bapak merasa sedih karena memang hal seperti itu ya sangat apa ya merasakan kesedihan lah ditinggal oleh misalnya pasangan begitu ya. Setelah itu yang keenam adalah clarifying. Di sini adalah penajaman. Artinya ketika konseling mengatakan A, ya bisa jadi kan ambigu antara A atau B. Makanya di sini sebagai konselor harus melakukan klarifikasi atau clarifying. Di sini adalah penajaman supaya masalah yang disampaikan oleh konselor itu sampai dengan yang masalah yang disampaikan oleh konselor itu dapat dipahami oleh konselor. Kemudian berikutnya adalah questioning. Nah, di sini adalah suatu teknik adalah pembuka ya, pembuka artinya bertanya. Bertanya ini bisa pertanyaan terbuka atau tertutup. Terus kemudian ada teknik confrontation. Nah, di sini terkadang kan konseli itu dia malu ya dalam hal mengungkapkan perasaannya. Misalnya dia mengatakan oh, saya tidak apa-apa gitu ya. Saya nggak sedih kok. Tetapi dari raut emosinya itu adalah selagi sedih. Nah, di sini kan kita bisa mengkonfrontasikan gitu ya. Artinya supaya apa? Supaya seorang konselor itu dapat menjelaskan perasaan dia, ya apa yang dialami itu secara benar atau secara ya eh, tidak menutup-nutup ya begitu. Selanjutnya adalah reframing ya. Di sini tugas dari atau keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor adalah bisa membingkai sudut pandang konseli gitu ya. Makanya supaya apa? Supaya konselor itu bisa memahami dari masalah konseli itu sesuai apa yang dirasakan oleh konseli. Jadi tidak tidak di apa ya? Tidak di terawang gitu. Artinya ditafsirkan. Konseli bilang A, si konselornya malah membayangkan atau menafsirkan kejadian C. Makanya kan tidak nyambung seperti itu. Nah, kemudian ada teknik kemudian reassuring ya atau penguatan reassuring ya. Di sini penguatan ini ketika konseli itu misalnya ada masalah nih, dia akhirnya mengatakan kalimat positif, misalnya kan, misalnya saya harus meninggalkan menggunakan obat-obat terlarang. Nah, di sini konselor itu bisa memberi penguatan dengan mengatakan menyetujui gitu ya, atau mendukung. Oh iya, memang seperti apa yang disampaikan oleh bapak atau ibu itu benar ya. Ya, kita harus meninggalkan penggunaan obat-obat terlarang meskipun sulit. Nah, begitu. Kemudian teknik berikutnya adalah summary. Summary ini adalah kesimpulan ya. Setelah proses
konseling itu juga berjalan dengan lama, ya akhirnya ya kita tentunya bisa menyimpulkan, memberikan kesimpulan. Memberi kesimpulan ini penting. Kenapa? Karena dengan memberikan kesimpulan, kita tuh bisa melihat apakah konseling itu sesuai nggak apa yang dia butuhkan gitu. Bayangkan aja kalau tanpa konseling, tanpa ada kesimpulan, tiba-tiba kita ya berjalan terus ya. Artinya kan kita tidak tahu apakah konseling itu sudah merasakan dampak dari konselor gitu ya, dan dari konseling atau enggak. Nah, begitu. Kemudian terakhir ada termination, di sini pengakhiran. Artinya ya seorang konselor atau harus memiliki keahlian dalam hal mengakhirkan dari proses konseling ya. Dengan cara tentunya dengan cara yang baik. Jadi tidak langsung gitu ya. Tiba-tiba lagi proses konseling, tiba-tiba dia mengakhiri gitu ya. Nah, itu tidak etis, tapi tentu ada caranya. Caranya bagaimana? Tentunya melakukan kesimpulan, kemudian menanyakan apakah ada lagi yang bisa dibantu. Kalau iya, kalau ada tetap diproses, kalau tidak ada, apa target-target ke depannya? Apa sih eh, apa yang akan dilakukan oleh seorang konselor tadi ketika dia sudah ini, dia punya target. Apa target yang akan ditetapkan oleh beliau gitu ya, dari konselor itu sendiri. Makanya dari proses keterampilan dasar konseling itu akan memberikan dampak yang positif ya pada konselor. Begitu. Itu saya rasa cukup. Terima kasih pada coach ya sudah memberikan materi ya selama 3 hari tentang terapi, konseling dan coaching. Kenapa saya memilih konseling? Untuk menjelaskan karena saya memang sedang mendalami. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan juga, artinya tidak bukan berarti saya mengabaikan yang lain. Coaching ya, coaching. Karena itu dibutuhkan. Begitu juga sama terapi. Begitu, terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.